dituduh meminta kepada dukun. Sang surya telah berhenti menunjukkan kilaunya. Waktu itu sekitar pukul 8 malam, suasana di pedesaan cukup sepi. Hanya suara binatang yang mengiringi malam setiap orang. Namun berbeda dengan tempat tinggal Mbok Jum, suasana cukup ramai. Beberapa orang duduk santai sambil menikmati secangkir kopi. Beberapa orang saling lempar guyonan receh yang menambah suasana gembira malam itu. Namun di balik rasa gembira di wajah mereka, ada kenyataan yang tidak mengenakan di hati mereka, sebab hasil panen kali ini sangat tidak baik. Karena banyak hama yang sulit untuk ditangani, sehingga tanaman-tanaman mereka banyak yang mati, atau tidak mendapat hasil yang maksimal. Sebagai orang-orang yang menggantungkan pendapatan mereka dari pertanian, tentu saja hal itu adalah kenyataan yang buruk bagi mereka. Namun ada salah satu orang yang tanamannya memiliki hasil yang maksimal, namanya Slamet. Kalian tahu gak, tanaman padi Kang Slamet hasil panennya bulan ini tembus sampai 3 ton. Kata Kang Marwoto. Lo emangnya tanaman padi Kang Slamet tidak terkena wabah hama? Saut seseorang. Tanaman Kang Slamet aman, padahal dipetakan sawah sekeliling sawah miliknya, itu tanamannya hampir semua mati. Jawab Marwoto. Wah, aneh kok bisa ya, apa jangan-jangan Kang Slamet punya dekengan dukun sakti? Saut seseorang lagi. Kehidupan desa yang masih kental dengan urusan mistis, beberapa orang segera mengaitkan kejadian aneh yang dialami oleh Slamet dengan perdukunan. Bisa saja Kang, soalnya saya sering melihat Kang Slamet itu keluar malam pakai baju rapi. Waktu itu saya pernah bertemu saat malam Jumat. Waktu saya tanya mau kemana, Kang Slamet cuma bilang mau jalan-jalan sambil tersenyum. Seseorang yang berada di pojok menimpali. Wah, pasti itu pergi ke dukun Pak. Saut Kang Purwo memastikan. Dukun mana ya kira-kira yang didatangi Kang Slamet? Saut Marwoto. Seseorang yang mulai percaya spekulasi bahwa Kang Slamet punya dekengan dukun sakti, segera mencari-cari tahu. Sebab mereka juga ingin mendapat dekengan dukun sakti agar tanaman mereka selamat dan hasil panen melimpah. Kalau sekedar minta dekengan dukun untuk tanamannya sendiri sih gak apa-apa. Tapi bagaimana kalau Kang Slamet yang meminta dukun untuk merusak tanaman kita, agar dia bisa panen sendirian? Ucap Kang Purwo. Bisa jadi Kang, kalau dukun Kang Slamet bisa menyelamatkan tanamannya, tentu saja dukun itu bisa merusak tanaman juga. Seseorang segera menimpali. Kalau menurutku itu terlalu jauh Kang Purwo, saya tahu betul sifat Kang Slamet, dia orangnya baik. Mbok Yem janda tua di belakang rumah saya, itu sering diberi beras dan uang untuk keperluan sehari-hari Mbok Yem. Saut Kang Marwoto, berharap spekulasi berbau fitnah yang diarahkan ke Kang Slamet bisa diredakan. Ya Kang Purwo, sepertinya spekulasi sampean terlalu jauh. Sebab saya juga sering melihat Kang Slamet memberi uang jajan ke anak yatim depan rumah saya. Ucap seseorang menguatkan apa yang dikatakan Kang Marwoto. Bagaimana kalau kita sama-sama pergi ke rumah Kang Slamet untuk menanyakan tentang hal ini, biar kita bisa meniru apa yang dilakukan Kang Slamet? Saut seseorang yang berada di pojok. Ide bagus itu, gimana kalau kita ke sana sekarang, mumpung belum terlalu malam? Seseorang menimpali, karena tidak sabar mengetahui dukun sakti dekengan Kang Slamet. Ayo, ayo, ayo. Semua orang yang ada di warung Mbok Jum segera menyetujui saran itu, sebab mereka semua juga tidak sabar ingin mengetahui kebenaran apa yang terjadi. Namun dari percakapan sebelumnya, Kang Purwo justru semakin membenci Kang Slamet, sebab argumennya ditentang banyak orang. Meski begitu, dia juga ikut dengan orang-orang untuk pergi ke rumah Kang Slamet. Akhirnya ketujuh orang yang ada di warung Mbok Jum semua sepakat untuk pergi ke arah rumah Kang Slamet. Permisi. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu terdengar. Ya sebentar. Saut suara dari dalam rumah. Monggo silahkan masuk. Ucap Kang Slamet saat membuka pintu. Kok tumben sampean semua datang ke rumah, ada apa ya? Tanya Kang Slamet dengan nada heran setelah mempersilahkan tamunya untuk duduk. Sampean aja Kang yang ngomong.
Ucap seseorang meminta Kang Marwoto menjelaskan. Begini Kang Slamet, untuk bulan ini hasil panen sampean kan melimpah, sedangkan hasil panen kami buruk, bahkan untuk balik modal saja susah. Kami datang ke sini ingin tahu dukun mana yang sampean mintai pertolongan, kok tanaman sampean jauh dari hama dan hasil panen melimpah. Tanya Kang Marwoto. Astagfirullah, ucap Kang Slamet di dalam hati. Kang Slamet tidak menyalahkan orang-orang yang berspekulasi tentang dirinya, sebab di desa yang dia tempati memang unsur mistis masih sangat kental. Sehingga spekulasi orang-orang tentang dirinya masih bisa dimaklumi. Begini bapak-bapak semua, saya tidak meminta pertolongan kepada dukun. Di antara semua yang hadir tentu pernah melihat saya keluar saat malam Jumatkan. Sebenarnya saya mengikuti pengajian di desa sebelah, yang mana di pengajian itu Pak Kiai mengajarkan untuk selalu bersedekah dan berdoa sebelum mengawali suatu pekerjaan. Entah itu bertani maupun usaha lainnya, kita dianjurkan bersedekah dan berdoa terlebih dahulu. Sehingga ketika saya mau menanam padi atau menanam apapun, saya bersedekah terlebih dahulu, lalu berdoa kepada Allah agar hasil panen melimpah, sebab dengan bersedekah kita akan dijauhkan bala oleh Allah. Kang Slamet berusaha menjelaskan apa yang terjadi. Oh jadi begitu ya Kang, apa benar-benar gak pakai dukun? Saut seseorang yang masih ragu dan bingung dengan konsep sedekah. Benar Kang, memang itulah yang saya lakukan yakni sedekah, dan sedekah itu tidak harus menunggu kaya, kita bisa sedekah semampunya. Dan justru sama Kiai tidak boleh memakai dukun, sebab itu larangan dari Allah. Jawab Kang Slamet. Beberapa orang mulai memahami konsep sedekah, namun beberapa orang masih bingung, dan beberapa orang tidak percaya. Salah satu orang yang tidak percaya tentu saja Kang Purwo. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, bersegeralah kamu bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. HR Imam Baihaqi. Setelah mendengar jawaban Kang Slamet, semua orang akhirnya meminta izin untuk pamit pulang.